Halo dok. Weh. Waduh. Halo. Ini Mas. Ntar dulu. Ini dokter Nano bukan? Oh iya benar. Wah. Saya dokter Nano. Ya biasa Kenapa saya ya? ragu nih. Rambutnya beda. Oh, iya. Pakai masker nih. Jajan opa. Oh, bukan. Bukan. Saya lagi coba untuk gaya baru mas. Oh, Biar siap. lebih fresh aja tampilannya. Waduh, memang nih karena kan mau tahun baru jadi harus Oh, baru. penampilan baru. Bener Bagus. tapi dokter Nano nih. Benar ya buka dulu. Nah, bener saya kan. Best, ternyata dokter Nano. Oke. Nah, kenapa ini mas? Kok kayaknya sih mau curhat nih. Ngobrol curhat. Ada apa? Pastilah. Ada apa? Saya kalau kesini tuh pasti kalau nggak curhat ya tanya-tanya masalah kesehatan lah pasti dong. Siap. Mari kita diskusi bareng deh. Ini nih sebenarnya saya mau ketemu dokter tuh dari beberapa hari lalu dok. Kenapa? Karena saya tuh baca berita katanya tuh ada kasus penyebaran COVID baru atau apalah istilahnya, bahkan ada beberapa yang udah terjangkit, bahkan di luar negeri di tetangga kita Singapura udah mulai pembatasan segala macam. Itu bener nggak sih dok berita itu dok? Untuk Oke. penjelasan nih, dok. Biar kita nggak panik. Kita mau ngomongin COVID aja kan ya. COVID dulu. Kalau bahas mengenai COVID, sebetulnya COVID ya kita udah alhamdulillah sih kita sudah bisa survive dari pandemi jilid 1 ya. Mudah-mudahan sih tidak ada jilid yang berikutnya, itu yang pertama dan terakhir. Nah COVID itu sendiri yang saya dengar ya, mohon koreksi kalau saya salah, itu memang kemarin itu sempat naik kasusnya di Singapura, Ya, sama betul. sempat naik juga kasusnya di Malaysia. Nah beberapa hari ini saya juga menemukan ada beberapa pasien yang memang katanya dia habis kontak sama temennya yang positif di kantor. Dokter langsung. Iya, itu ada. Karena dia kontak, tapi ketika dia dicek di swab PCR dia negatif. Nah, ada beberapa kasus pasien yang saya tangani kayak gitu. Nah, berarti artinya loh, berarti memang COVID ini masih ada ya selama ini gitu. Nah itu dia. Nah, masih, jawabannya masih Masih ada mas. COVID itu masih ada. Dan ya masih terus ada kalau sampai kapanpun. Karena dia jadi virus yang seperti episode sebelumnya, kan pernah saya bilang tuh. Ya paling-paling ya COVID itu jadi kayak virus harian lagi. Oh iya. Itu aja. Kita mungkin akan ngalamin gejala-gejalanya ya. Iya, Radang. cuman tidak terlalu mematikan atau tidak berbahaya gitu. Berarti saya nggak perlu panik ya. Nah, benar. Jadi gini, kalau misalnya ada berita, itu yang harus dicari, yang harus dilakukan itu pertama nenangin diri dulu, Mas. Jadi kalau jangan sampai apa ya, situasi pikiran kita tuh kalau lagi kalut, kita lagi emosi, capek, jangan baca berita-berita yang bikin stres. Lagi capek-capeknya Iya, malah nanti muncul tag. Tapi ya itu kan nggak bisa terhindarkan ya. Kadang kita kan tahu-tahu baca tagline, lah keluar berita COVID naik lagi. Waduh, udah mulai pusing lagi. Keinget dulu bisnis yang kolaps gimana, keinget dulu stres gimana ke pekerjaan dan malah jadi sebagainya. sakit beneran. Ya artinya tenangkan diri dulu, berusaha untuk menenangkan badan dulu, posisi duduk, rileks dulu, santai. Setelah itu berpikir ulang dulu, Mas. Jangan langsung ditelan, dicerna dulu. Ini dibaca. Nah, pinter. Jangan hoax. Nah, cuman kalau untuk kasusnya memang kasusnya meningkat itu iya. Tapi kalau betul, karena kalau untuk statusnya ditingkatin jadi pandemi ya enggak. Sebetulnya enggak, yang saya tahu enggak. Jadi tenangin diri dulu, cari sumber beritanya yang jelas dulu, gitu. Nggak apa-apa nih, bener kok, Sumber maksudnya. yang banyak ya. Ya kayak kita diskusi kayak gini, diskusilah sama tenaga kesehatan gitu, nggak apa-apa, boleh. Tapi dok, selain saya dapat berita online, saya kan juga nonton berita di TV dok. Katanya di luar negeri, di Cina terutama itu udah mulai ada kasus apa namanya, bahasa itu pneumonia. Oh, yang Apakah ada Mycoplasma, kaitannya? ya yang bakteri Mycoplasma, pneumonia itu ya. Sebetulnya sih itu di Cina memang ya, saya juga beberapa baca beritanya dan beberapa artikel kesehatan memang dia udah muncul tuh mas kabar-kabarnya. Cuman gini, ya jadi yang harus kita semua tahu kalau Mycoplasma pneumonia itu bakteri itu mas, sebetulnya infeksi yang sebetulnya normal-normal aja. Sebetulnya biasa aja, maksudnya itu infeksi kayak yang bisa terkendali. ISPA itu Saluran pernapasan juga nggak? ISPA itu cuma istilah. Jadi infeksi saluran pernafasan akut. Oh, aku. Nah, kalau kondisinya akut, jadi cuma menjangkitnya paling seminggu 2 minggu sembuh gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya pneumonia itu istilah yang digunakan buat infeksi paru. Oh, lebih ke Infeksi yang terjadi di radang di paru-paru kita. Nah, itu namanya pneumonia. Nah, pneumonia itu sebetulnya salah satunya penyebabnya adalah Mycoplasma pneumonia. Cuman kasusnya ini kan kasus itu kan biasanya frekuensinya kan normal gitu ya mas. Misalnya katakanlah 1% populasi atau 0, sekian persen berapa ratus ribu sih dalam setahun itu atau berapa bulan kejadian. Nah, kemarin itu tiba-tiba dalam waktu seminggu atau 2 minggu sepekan itu kasusnya tiba-tiba naik gitu loh ceritanya di Cina itu. Nah, dan merebaknya nggak cuma di Cina mas, tapi juga di Eropa. baru ya.
Ya, yang jadi perhatian itu karena itu. Sebenarnya misalnya kita udah tahu nih kalau kita praktek nih, oh mungkin sekitar 10%-nya itu sakitnya sakit batuk karena pneumonia. Itu udah diprediksi sama tim-tim di epidemiolog di sana gitu loh. Nah, tapi kok ini kasusnya kok tiba-tiba spike, artinya loh kok naik banget, banyak gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba jadi kasusnya banyak? Nah, mulai dilakukan penyelidikan. Nah, tapi intinya sih sebetulnya nggak perlu panik ya. Tetap sama prinsipnya. Kalau pada infeksi kita kan pernah bahas tuh di episode sebelumnya. Jadi ya kita harus perhatikan gizi kita, kebersihan, pakai masker dan sebagainya. Nah, selama itu terjaga harusnya sih aman-aman saja. Ya itu, intinya berita itu tuh menyampaikan, loh kasusnya kok naik gitu loh. Sebetulnya itu kasus biasa. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Memang sejak kasus, ya kayak tadi dokter bilang, memang terakhir belakangan COVID melonjak. Itu memang di beberapa, terutama anak-anak ya, terutama anak saya juga tuh sekolah dasar ada yang beberapa batuk pilek kayak gitu-gitu. Memang musim atau seperti apa sih dok? Iya, kalau kita ngomongin musim, memang bumi kita ini lagi nggak baik-baik aja. Memang kontaminasi polusi udara dan sebagainya itu juga jadi faktor penyebaran kuman, Mas. Beda. Jadi bumi kita yang dulunya sehat, ibarat kata bakteri itu cuma berapa persen di ini, dengan adanya kerusakan bumi ini, jadi geser Mas, climate change dari iklim itu berubah, otomatis pola penyebaran virus, bakteri itu juga berubah juga semuanya. Nah, jadinya yang dulunya kalau batuk pilek kan kasusnya ya awal-awal pancaroba nih. Kalau kita kan pancaroba. Nah, terus kalau jadi ke musim hujan dia agak landai turun, tapi kalau kasusnya yang ini kok agak tetap naik. Nah, entah karena COVID, entah karena pneumonia tadi, entah karena infeksi-infeksi lain, demam yang lainnya, itu juga prinsipnya sih gitu. Nah, kembali kalau Mas Rendra itu tadi tanyakan masalah anak-anak batuk pilek, ya itu sebetulnya kayak harian aja Mas, sama kayak musim-musim sebelumnya. Nah, apakah itu terkait sama COVID? Ya nggak tahu, sebelum kita periksa. Iya, cuman gara-gara kasus COVID sebelumnya kita belajar, begitu ada yang batuk sakit pilek, agak parnoid. Disuruh libur. Oh gitu. Waduh, ini gimana ini? Ya, yang benar memang diperiksa COVID-nya, karena kasusnya cukup temuannya banyak. Kalau kasus temuan banyak, berarti itu memang kita harus lebih aware, lebih waspada. Kalau ternyata ini COVID, makanya pasti akan sekarang tuh lebih sering disarankan untuk kembali lagi untuk swab antigen gitu, terus nanti cek PCR untuk COVID, dan terutama yang digalakin tuh vaksin. Vaksinnya harus digalakin lagi. Iya, harus vaksin. Vaksin total ya, berarti semua jenis ya. Betul. Oke. Nah, terus mungkin dok ada saran juga nih buat teman-teman mungkin yang mulai demam supaya nggak panik, apa yang harus mereka lakukan? Mulai ada gejala misalnya gitu, pilek atau apa? Oke, kalau ngomongin masalah demam itu sekali lagi kan tanda infeksi. Tergantung karena apa dulu nih. Kalau demamnya kita tidak ciri-cirinya kok demam, terus ada gejala lokal batuk pilek kan berarti memang radangnya itu dari saluran nafas. Kalau demam ternyata ada luka, berarti kan itu asal demamnya dari infeksi di kulitnya. Nah lukanya, ada boroknya koreng-koreng gini, terus dia demam ya mungkin dari korengnya ini. Kan kita harus tahu dulu jelas penyebabnya. Nah kalau udah jelas penyebabnya karena infeksi, berarti kita ngomongin yang kemarin nih, episode kemarin, yang host, environment, sama virulensi. Kalau untuk ngendaliin hostnya, yaitu tubuh kita, dikuatin dengan gizi yang cukup yang baik. Jadi kalau kita lagi demam, ya sekali lagi saya tidak jun-jun untuk mengingatkan, makan makanan yang berkualitas, yaitu yang kandungan gizinya lengkap, seimbang gitu. Jadi tidak ada protein, mineral, nggak cuma karbohidratnya aja, tapi juga kayak buah sayur, juga disisipin protein yang baik, vitamin dan mineral juga ya. Seperti itu. Terus kalau untuk yang environment, ya jaga kebersihan lingkungan. Ya rajin dibersihin rumahnya, sering nyapu, sering ngepel, dibersih-bersih lap-lap dari debu, terus sering cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, kayak gitu. Udah mulai lagi. Dan yang paling penting apa? Oh iya. Nah, jadi kita harus sadar diri ya kalau sakit. Ya, pakai masker gitu. Pakai masker, ya kalau kita diskusi sebentar lah, mungkin nanti kan saya sehat juga alhamdulillah kan. Tapi kalau misalnya tetap di luar terus deket sama kontak sama orang sakit, pakai maskernya pasti. Biar nggak ketularan. Nah, terus selain itu juga yang faktor dari virulensinya. Cara kita ngendaliin virulensi ataupun juga keganasan suatu kuman itu dengan cara apa Mas? Salah satunya vaksin. Nah, jadi sekali lagi vaksin itu tidak boleh egois teman-teman. Vaksin itu sebetulnya adalah demi bersama, bareng-bareng. Ya kalau manusianya 10, target vaksinnya 80%, cakupannya 8, ya itu ada alasannya supaya si kuman ini nggak berevolusi. Kalau dia berevolusi, vaksinnya bisa nggak mempan ataupun juga nanti nanti evolusi lagi gitu. Harus di atas 70 ya.
Ya itulah alasannya kenapa vaksin DBD, vaksin COVID itu kan agak susah mas dirancang gitu. Jadi harus terus diupdate baru. Nanti kalau ada info-info baru tentang vaksin terbaru atau ada arahan kita disuruh vaksin lagi atau gimana, ikutin aja sarannya. Nah tapi bagi teman-teman yang belum vaksin kemarin ini masalah COVID, ya harus dipenuhi target cakupan vaksinnya harus sampai supaya biar aman, kumannya nggak evolusi mas. Iya. Jadi nggak ada COVID jilid selanjutnya, kita harapannya kayak gitu. Jadi COVID tuh dari kuman yang harian biasa, nggak yang terus dia berubah lagi jadi COVID edisi keberapa, COVID-19, COVID-23, apa, 24, ya amit-amit lah, nauzubillah, jangan lah, jangan sampai. Oke deh, kalau gitu berarti saya nggak usah panik nih ya? Ya tenang aja. Kalau untuk yang intinya kalau bakteri itu karena kasusnya agak naik aja, terus jadi worry, itu kuman lama sebetulnya. COVID juga sebetulnya nggak lama-lama banget, dia kuman baru, cuman ini varian beberapa temuan kan juga yang saya tahu juga Omicron yang ternyata yang ditemukan itu. Tapi ya tetap aja waspada. Makanya teman-teman yang belum vaksin jangan lupa vaksin. Itu jaga kebersihan tadi sama jaga kecukupan gizi. Nah gitu. Oke. Udah. Sukses mas, lancar mas. Saya ganggu nih dok. Iya Saya cabut dulu ya, dok, ya. Oh iya siap. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.